Halo semuanya, selamat datang di channel Otomotor Premium Yuskar. Di sebelah saya sudah ada Mercedes-Benz ML Class generasi W166 versi pre-facelift varian 250 CDI. Yes, ini merupakan varian diesel. Oke, Mercedes-Benz ML sendiri dia merupakan versi pre-facelift dari Mercedes-Benz GLE. Jadi pada tahun 2017, pertengahan di 2017, Mercedes-Benz melakukan facelift pada ML dan sekaligus mengganti namanya menjadi GLE. Oke. Untuk dari segi desain perbedaan untuk yang versi GLE sama yang ML, karena perbedaan facelift, perbedaan hanya pada grill, bumper, dan headlamp. Untuk headlamp yang versi GLE dia menggunakan dual projector, sementara kalau di ML dia menggunakan single projector seperti ini dan tetap menggunakan sistem teknologi LED Mercedes, dan dia juga sudah adaptif, baik itu auto high beam dan untuk auto leveling. Oh ya, dia juga sudah dilengkapi dengan LED DRL dan lampu sennya juga sudah LED. Di bawah sini dia ada headlamp washer dan di bagian bawah juga ada LED DRL. Jadi total LED DRL ada dua. Ciri khas Mercedes-Benz ya, dia memiliki dua buah emblem di grill sama di engine hood. Dan varian ML250 CDI ini dia tidak memiliki varian pada saat masuk ke Indonesia. Mercedes-Benz hanya sebut dengan varian ML250 CDI. Dia seperti yang versi bensinnya, dia ada versi bensin ML400-nya, dia memiliki varian AMG line. Dan untuk grillnya dia berbeda juga dengan yang varian versi bensinnya, karena yang versi AMG line dia menggunakan dua buah bilah grill saja, sementara kalau yang di ML250 CDI bilah-bilah untuk di grillnya dia lebih banyak. Dan untuk di bawah dia menggunakan motif honeycomb. Di bawah juga dia sudah dilengkapi dengan 4 buah parking sensor. Dan di sini dia ada underguard ya, meskipun underguard dia chrome. Oke, maksud saya dia menggunakan mesin diesel, turbo diesel 4 silinder, berkapasitas 2100 cc, turbo, dan dia sudah menggunakan direct, maksud saya dia sudah menggunakan common rail, sistem common rail. Dan untuk tenaganya sendiri dia memiliki tenaga sebesar 204 horsepower serta torsi di 500 Nm. Untuk engine hood-nya dia bisa kita lihat ciri khas Mercedes-Benz ya, atau kebanyakan mobil Eropa lain, dia sangat rapi. Dan juga di area firewall belakang sudah dilengkapi dengan peredam, serta begitu juga dengan kap mesin, dia sudah dicat dan sudah dilengkapi dengan hidrolik, dan begitu juga dengan peredam. Pada bagian samping bisa kita lihat Mercedes-Benz ML ini sangat mirip sekali dengan generasi sebelumnya. Dia masih meninggalkan garis-garis desain signature generasi sebelumnya atau pendahulunya. Kita bisa lihat dari tarikan garis yang ada di pilar C ini merupakan ciri khas Mercedes-Benz ML dari generasi pertamanya. Dan untuk velgnya dia menggunakan velg ring 18 dengan profil ban 255/55 R18 dan dia menggunakan ban Michelin. Untuk kuncinya dia masih menggunakan kunci pistol atau AES, Electronic Ignition System, Mercedes-Benz sebut. Dan dia belum ada akses keyless go ya, atau nama dari passive keyless entry Mercedes-Benz. Dia cuman ada sensor infrared. Tapi dan dia juga sudah ada auto folding ya, spionnya otomatis melipat kalau kita lock. Dan kalau kita unlock, dia akan terbuka kalau kita buka pintu. Dan si Mercy ya,
desain spionnya pasti mirip dengan line up Mercy yang lainnya, cuman dimensinya saja yang berbeda. Untuk pada bagian belakangnya sendiri, Mercedes-Benz ML ini dia memiliki desain, kalau saya boleh bilang, elegan dan gagah, ciri khas dari setiap line up SUV Mercedes-Benz. Teringat juga Mercedes-Benz ML ini dia merupakan SUV crossover Mercedes-Benz yang pertama menggunakan sasis monocoque. Taillight-nya dia sudah menggunakan LED, baik itu lampu sein, lampu rem, dan lampu mundur. Tapi dia ada perbedaan sedikit untuk yang versi facelift-nya atau GLE. Dia ada perbedaan pada lampu sein dan lampu mundur. Posisinya dari yang letaknya di tengah, di GLE yang versi facelift diletakkan di bagian bawah. Untuk sisanya sama aja. Di sebelah sini dia ada emblem Formatic atau dari sistem all-wheel drive si Mercedes-Benz. Oh ya, tadi lupa saya bilang, dia menggunakan transmisi 7-speed third converter, dan dia menggunakan sistem penggerak all-wheel drive. Tapi sayangnya tidak dilengkapi dengan low gear, hanya all-wheel drive yang fungsinya membantu kita kalau misalnya kejebak di off-road, tapi bukan untuk penggunaan off-road yang berat. Untuk di tengah sini dia ada emblem Mercedes-Benz, dan di sebelah kiri dia ada emblem ML250 CDI. Di garnish tengahnya dia dilengkapi dengan chrome, tapi chrome-nya tipis, dan ini menurut saya bagus, tidak berlebihan. Dan di bagian load lip bagasi bawah ini dia ciri khas Mercedes-Benz, dia ada pelindung untuk bodi bagian bagasi supaya tidak baret ketika kita keluarin koper. Tapi sayangnya dia menggunakan chrome. Seandainya Mercedes-Benz tidak memberikan aksen chrome, dia menggunakan aksen skip plastik warna hitam, itu penggunaannya lebih bagus. Dengan kita pakai chrome yang mungkin kalau kelihatan dari belakang itu agak sedikit berlebihan ya. Dikarenakan pada bagian bawah dia juga sudah dilengkapi dengan chrome. Jadi menurut saya kalau untuk pada bagian belakang ini agak over chrome sedikit, dikarenakan di bagian load lip ini. Dan di sini dia ada 4 buah parking sensor, serta dia juga sudah dilengkapi dengan rear fog lamp. Rear fog lampnya ada di sebelah kanan, hanya pada di satu sisi. Untuk di sini dia seperti biasa ada reflektor, dan untuk tailpipe-nya dia hanya untuk exhaust ya, dia cuma ada single exhaust. Oke, untuk bagasinya dia sudah menggunakan power back door. Dia bisa juga dibuka dari dalam ataupun dari tombol dikunci. Oke, untuk bagasinya Mercedes-Benz ML ini dia bukan yang paling terluas di kelasnya. Dia berada di sedang, cukup lah. Dia tidak terlalu sempit, dan tidak terlalu besar. Di belakang untuk akomodasi seperti biasa ya, di sebelah kiri dia ada cargo net untuk tempat P3K, dan di sebelah sini dia ada tempat penyimpanan tapi tidak dilengkapi dengan cargo net. Dan di sini dia ada subwoofer. Oke, untuk di bagian bawah dia ada ban serep tapi berukuran space saver. Dan kursi di depan ini bisa kita lipat rata lantai, tapi kita harus ngelipat dari bagian depan. Untuk pada bagian belakang ML sendiri, untuk dari segi legroom dan headroom, dia bukan paling luas untuk di kelasnya. Dia termasuk cukup sedang berada di tengah-tengah. Untuk legroom dia oke, masih ada sejengkal, dan begitu juga untuk headroom. Dia tidak sempit BMW X5, tapi dia tidak juga seluas Lexus RX. Untuk pemilihan build quality ya standar Mercedes-Benz ya, dia menggunakan bahan soft touch. Sampai ke bagian armrest pada bagian di door trim ini dia menggunakan bahan kulit, walaupun kulitnya sintetis, article leather. Dan di tengah sini ya Mercedes-Benz memilih finishing warna silver dop. Begitu juga dengan door handle-nya, dia menggunakan
finishing silver yang doff, dan ini sangat bagus, mirip-mirip seperti aluminium brush, tapi ini bukan aluminium brush. Dan di sini dia dilengkap ada tweeter, dan di bagian sini dia ada power window, dan power window dia sudah dilengkapi dengan all auto. Untuk di bagian bawah sini dia ada speaker, dan di sini dia ada door pocket dan cup holder. Untuk di kedua jok depan, baik itu driver dan penumpang sebelah kiri, dia dilengkapi dengan akomodasi seat back pocket, dan di tengah sini dia ada 2 buah kisi AC yang terusan dari AC depan, dan dia bisa dibuka tutup ya, kita nggak bisa atur suhunya ataupun speed fan-nya. Di bawah dia ada tempat penyimpanan yang dilapisi bahan sejenis karet, dan di sini dia ada tempat penyimpanan tapi tidak ada 12 volt power outlet seperti yang versi facelift. Dia 12 volt power outletnya ada pada bagian bawah. Oke. Untuk di tengah dia ada akomodasi 2 armrest lengkap dengan 2 buah cup holder. Dan di sini dia ada 2 buah isofix untuk bayi, dan sandarannya masih bisa di reclining ya, walaupun recliningnya hanya 1 set. Di atas ini dia ada hand grip mode retract dan lengkap dengan hook. Oke, kita lanjut pada bagian langsung aja kita nyalakan mobil ya, tapi kita harus injak rem ya, walaupun dia belum keyless ignition. Oke, hal pertama yang mau saya komentari itu suara mesin diesel. Walaupun suara mesin dieselnya ya, walaupun ciri khas mesin diesel ya, dia pasti kasar, tapi kalau untuk ukuran sebuah SUV diesel, kita bandingkan dengan rival-rivalnya yang dari Jepang, walaupun yang kita bilang ukurannya premium seperti Land Cruiser, dia sangat tergolong halus. Oke, untuk posisinya sendiri, Mercedes-Benz ciri khas mobil Eropa ya, pasti posisi nyetirnya ergonomis. Untuk pengaturan setirnya sudah dilengkapi dengan tilt dan teleskopik, walaupun masih manual. Begitu juga dengan untuk pengaturan kursi, dia sudah dilengkapi dengan elektrik, walaupun dia belum ada memory seat. Oke, untuk setirnya, karena ini yang versi pre-facelift, dia masih menggunakan model setir 4 spoke. Kalau untuk yang versi facelift, dia sudah menggunakan 3 spoke. Dan untuk di tombol-tombol di setirnya, dia ada tombol-tombol untuk CMID, dan di atas ini dia ada model untuk tombol back. Di sebelah sini dia ada tombol voice command untuk si infotainmentnya, dan untuk Bluetooth teleponi, serta mute dan volume up dan volume down. Untuk di belakang, ciri khas Mercedes-Benz, kelas transmisi pasti di steering column, dan pasti dia sudah dilengkapi dengan reversing kamera, dan sudah dilengkapi dengan guidance line. Sebenarnya sih guidance line-nya pasti ngikut kalau kita muter setir, tapi karena ini si sistem infotainmentnya sudah dirubah jadi aftermarket, jadi si guidance line-nya nggak bisa ngikutin dari arah setirnya lagi. Itu di sebelah sini dia ada untuk combination switch serta wiper jadi satu. Di bawah dia ada speed limit serta untuk cruise control. Dan bagi Anda yang menanyakan bagaimana sih nyalain cruise control, untuk nyalain cruise control kita tinggal angkat aja ke atas, itu cruise control otomatis naik, otomatis nyala. Untuk nyalain speed limit kita harus pencet tombol kecil ini, tapi speed limit sih nggak berguna di Indonesia karena toh speed limit di Indonesia nggak ada. Dan di belakang sini dia ada pedal shift untuk pedal shift menurunkan dan pedal shift menaikkan. Untuk instrument cluster dia belum full TFT, tapi untuk untuk CMID nya, menu-menu CMID nya dia ada untuk Odo standar, dan di bawah dia ada indikator dari si force knee serta indikator mode eco, dan di atas dia ada untuk outside temperature serta jam. Oke, untuk menu-menu di MID dia ada real time konsumsi BBM. Untuk si ML250 CDI ini dia rata-rata konsumsi BBM nya 112. Memang tidak begitu irit untuk sebuah mesin diesel, tapi itu worth it karena apa yang kita dapatkan, mengingat tenaga dan torsinya lumayan gede untuk sebuah mesin diesel. Dan di sini dia ada persentase dari akselerasi ataupun dari constant
serta posting. Dan di bawah dia ada rata-rata dari konsumsi BBM. Ini dia menggunakan mile per gallon ya, aturannya dia tidak menggunakan mile per gallon, aturannya dia menggunakan kilometer per liter. Jadi di bawahnya dia ada untuk mengukur rata-rata konsumsi BBM setelah kita isi bensin, dan dia ada speedo format digital. Oke, untuk di sebelahnya dia ada audio, dia bisa menampilkan audio apa yang kita putar, serta dia ada telepon, dia bisa sambung Bluetooth ke HP, tapi hanya untuk telepon, tidak bisa untuk mendengar musik. Dan seperti biasa ya, dia ada asisten grafik. Asisten grafik ini berfungsi untuk mengukur jarak kita ke mobil depan, dan ini sangat berfungsi sekali. Dan dia di bawah dia ada attention assist yang berfungsi untuk mengingatkan kita kalau sudah kita terlalu lama membawa mobil atau menyetir mobil. Serta di sebelahnya seperti biasa ya, dia ada message kalau misalkan mesinnya dia ada trouble, dia mendeteksi ada trouble, dia pasti akan ngeluarin message. Dia ada tire pressure, meskipun hanya peringatan, kita nggak ada indikator untuk mengukur tekanan angin di setiap ban. Serta dia ada assist plus. Oke, assist plus ini dia untuk mengukur kapan berapa lama lagi atau berapa hari lagi kita harus servis mobil ini. Di sini tercatat 227 hari lagi, masih lama. Dia nggak ada pre-collision prevention ya seperti versi yang faceliftnya. Dia cuman tidak ada juga peringatan untuk kita udah terlalu dekat dengan mobil depan. Dia belum ada peringatan seperti itu ya. Pada zamannya sih masih banyak sih mobil yang belum ada gimmick-gimmick seperti itu ya. Dia ada menu setting untuk instrumen cluster, kita bisa ngatur satuan unit atau display unit, speedometer, dan itu aja yang bisa diatur, nggak banyak. Untuk light kita bisa atur untuk daytime running light atau Mercedes-Benz bilang daytime driving light, dan kita bisa atur si intelligent light systemnya. Oke, di bawah dia ada menu untuk mobil. Kita bisa ngatur speed limiter untuk pada saat di salju di Indonesia nggak berguna. Dan di sini dia ada settingan untuk automatic door lock. Dan di convenience kita bisa atur si belt adjustment. Oke, belt apa itu belt adjustment? Itu ciri khas dari Mercedes-Benz. Jadi kalau kita pasang safety belt ini, kita pasang, kemudian dia secara otomatis akan menarik, secara otomatis akan meretreat. Dan ini tidak ada di mobil lain ya selain Mercedes-Benz. Dan ini bisa kita atur. Kalau kita nggak mau, kita bisa off kan. Dan untuk si auto folding mirrornya bisa kita off kan juga dari sini. Dan di bawahnya ada factory setting atau balik ke pengaturan pabrik. Oke. Untuk desain dashboardnya, Mercedes-Benz ML ini bisa saya bilang dia gagah, elegan, dan kelihatan modern untuk di zamannya, dan mungkin sampai sekarang bisa kita bilang masih modern. Oke, untuk perbedaan dengan kita membedakan dengan GLE yang versi faceliftnya, perbedaannya hanya pada kisi AC yang berada di center dash ini. Kalau di ML ini dia punya kisi AC lebih kecil, kalau di GLE dia punya kisi AC lebih gede. Serta perbedaan paling mendasar pada si sistem layar, maksud saya display di si sistem infotainment. Kalau untuk yang versi GLE dia sudah menggunakan floating seperti ini. Sementara kalau untuk di ML karena dia versi pre-facelift, dia menggunakan model in-dash. Maksud saya model in-dash itu adalah model tertanam di dalam dashboard. Kalau ini merupakan sudah diganti sama owner sebelumnya menggunakan aftermarket. Ini bukan aslinya. Dan ini Android base ya. Dan sangat disayangkan audio steering switch dan Bluetooth teleponi ini tidak berfungsi untuk mengatur
volume si layar infotainment. Jadi terpaksa kita harus mengaturnya dari si MID, mengatur radio, Bluetooth. Terpaksa kita melakukan dari MID. Kita nggak bisa melakukan dari si sistem infotainment ini karena dia tidak terhubung dengan tombol-tombol yang ada di audio steering switch ataupun yang ada di center dash ini. Yang terhubung hanya tombol on off, itu saja. Dan di sini dia ada tombol radio, CD, navigasi, telepon, dan ada Bluetooth teleponi untuk mute, dan di sini dia ada shortcut untuk kita menelpon, clear, dan masih ada input CD ya. Di sini dia ada skip track. Oke, untuk di bawahnya dia ada tombol ESP, Electronic Stability Program, serta dia ada tombol hazard yang berkedip sesuai irama, dan ada mode eco, serta ada sensor parking. Di bawahnya lagi dia ada untuk climate control. Dia sudah menggunakan dual zone dan serta auto climate. Untuk pengaturan arah semburannya dia sudah lengkap, baik itu ke kaki, ke badan, front defogger ataupun rear defogger. Serta tombol yang harus sering dipencet untuk semua mobil Eropa adalah open close air. Karena semua mobil Eropa pasti by default kalau kita matikan mesin mobil, walaupun ini kita udah matiin ya, kita matikan mesin mobil, kita hidupin, pasti ini terbuka lagi. Dan ini nggak bisa disetting di bengkel manapun karena udah memang disetting di Jerman. Meskipun ini mobil udah CKD ya, udah dirakit di Indonesia, memang disetting dari Jermannya. Ini memang nggak bisa tertutup selalu, harus kita tutup secara manual. Dan ini sangat disayangkan. Dan di sini dia ada tombol untuk on off-nya dan untuk speed fan. Lanjut, di bawah dia ada tempat penyimpanan, dan di sini dia ada cup holder serta asbak dan socket lighter. Dan di sini untuk pengaturan si sistem infotainment, untuk sistem infotainment Mercedes-Benz dia menggunakan sistem command. Dan untuk di bawah sini dia ada pengaturan untuk rotary dialnya, walaupun udah nggak berfungsi lagi ya karena udah di-upgrade, diganti ke aftermarket. Sini dia ada tombol dari Hill Descent Control atau Mercedes-Benz sebut dengan down speed regulation, serta di sini dia ada off-road mode. Dan off-road mode-nya dia modelnya auto ya, mengikuti dengan kondisi jalan ya. Dia nggak ada mode-modenya seperti mud, sand, gravel seperti yang versi facelift-nya. Oke, lanjut. Di bagian belakang dia ada tempat penyimpanan. Di sini bisa kita taruh dompet ataupun yang lain-lainnya. Dan di sini dia ada armrest yang dilapisi kulit dan bisa kita buka. Tombolnya ada di sini, dan tombolnya lumayan dalam ya, dan dilapisi ban sejenis bludru, serta dia ada input USB dan power outlet. Oke, untuk bahan-bahan dashboard build quality, ciri khas Mercedes-Benz pasti menggunakan ban soft touch. Bagian atas ini dia menggunakan ban soft touch, bagian door trim dia juga menggunakan ban soft touch. Untuk finishing di tengah dia menggunakan finishing silver dove yang mirip dengan aluminium brush, serta di bagian sini dia ada ambient light ya. Dan di sini ada tombol untuk power door lock. Untuk di bagian armrest dia menggunakan ban kulit sintetis, dan di sini dia ada tombol-tombol untuk power window dia sudah all auto, serta di sini ada electric mirror serta electric retract. Walaupun sih elektrik ini nggak perlu lagi kita pencet-pencet ya karena dia sudah auto folding. Oh ya, untuk si audionya dia sudah menggunakan premium audio by Harman Kardon. Pada saat zaman ini Mercedes-Benz masih bekerja sama dengan Harman Kardon, tapi setelah masuk generasi Mercedes-Benz S-Class ya, S-Class generasi W22, Mercedes-Benz sudah mulai beralih bekerja sama dengan Burmeister. Tapi pada saat zaman Mercedes-Benz ML generasi W166 ini diluncurkan, dia Mercedes-Benz masih bekerja sama dengan Harman Kardon. Oke, untuk di bawah dia ada tombol untuk power back door, dan di bawah sini dia ada door pocket, dan di sini dia ada tombol-tombol untuk si headlampnya, dan di sini dia ada untuk tombol rear fog lamp. Di sini dia ada untuk electronic parking brake. Oke, untuk glove box dia sudah soft opening, serta di dalamnya dia ada manual book.
Dan di tengah sini masih senada ya sama di bagian door trim yang menggunakan finishing silver yang doff. Oke, untuk di atas dia ada sun visor lengkap dengan vanity mirror dan lampu yang otomatis nyala ketika kita buka. Dan di sini dia ada lampu baca, dan ciri khas Mercedes-Benz dia ada lampu baca pasti di bawah spion tengah. Di sini dia ada tempat kacamata yang dilapisi bahan jenis blue, dan di sisi driver dia ada sun visor lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Oke, untuk di bagian driver dia ada hand grip ya, dia udah model retract. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Oke, secara overall Mercedes-Benz ML250 CDI ini menurut saya cocok bagi Anda para eksekutif muda ataupun para eksekutif senior yang menginginkan SUV berukuran medium yang memiliki efisiensi bahan bakar yang sangat baik dan memiliki performa dari engine, yaitu torsi yang gede, dan itu sangat membantu Anda pada saat untuk berakselerasi. Oke, bagi Anda yang menginginkan Mercedes-Benz ML250 CDI generasi W166 ini, kemana lagi kalau bukan ke showroom otomotor spesialis premium used car yang beralamat di Jalan Nembong Raya nomor 16 sampai dengan 22 di samping klinik Anugerah Ibu. Untuk harga Mercedes-Benz ML250 CDI ini kami buka di 530 juta dan harganya masih bisa nih. Oke, jangan lupa untuk klik like bila Anda menyukai video ini, serta jangan lupa klik tombol subscribe, dan jangan lupa follow akun sosial media kami yaitu Instagram di @otomotormedan. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.